oogenesis. Kalian pasti sudah tahu seberapa pentingnya sel telur dalam proses reproduksi. Akan tetapi, sudahkah kalian mengetahui bagaimana sel telur diproduksi? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar tentang proses pembuatan sel telur atau biasa disebut dengan oogenesis. Aku berasal dari dua kata, yaitu oocyte yang artinya sel telur dan genesis artinya pembuatan. Jadi, oogenesis adalah proses pembuatan sel telur. Sebenarnya, proses ini sudah ada sejak wanita di kandungan. Pada ovarium yang ada pada embrio sudah memiliki 600.000 sel oogonium atau biasa disebut dengan induk sel telur. Aku terjadi di ovarium atau biasa disebut dengan induk sel telur. Aku hanya melakukan tugasku selama 12 hari loh teman-teman. Oh iya, aku juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap penggandaan, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga itu adalah tahap pematangan. Sebenarnya proses ini sudah ada saat wanita di kandungan, kemudian akan berhenti ketika wanita tersebut dilahirkan. Kemudian aku akan melakukan tugasku kembali pada saat seorang wanita mengalami masa pubertas, dan aku akan mengakhiri tugasku pada saat aku seorang wanita mengalami yang namanya menopause. Jadi, di tubuh seorang wanita terdapat sebuah organ yang dikenal dengan nama ovarium. Hai teman-teman, saya adalah ovarium. Seperti yang kalian ketahui, ovarium merupakan alat reproduksi utama wanita. Nah, aku ini memiliki bentuk seperti kacang kenari, yaitu memiliki dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, seperti yang dalam gambar. Nah, aku berperan penting dalam menghasilkan dan juga memproduksi sel telur. Selain itu, aku juga penting dalam menghasilkan hormon wanita seperti progesteron dan juga estrogen. Nah, ketika sel sperma akan masuk ke ovarium dan membuahi saya di masa subur, maka akan terjadilah namanya kehamilan. Oleh sebab itu, perempuan akan mengalami menopause atau di mana fase terjadinya menstruasi. Oleh sebab itu, saya sebagai ovarium akan berhenti menghasilkan sel telur. Oleh karena itu akan terjadilah menopause. Kamu siapa sih? Halo semuanya, apalah hormon Estradiol dan LH. Hormon Estradiol dan LH adalah dua hormon yang diproduksi oleh banyak karya kan hormon Estradiol berperan penting dalam perkembangan folikel ovarium dan produksi sperma pada pria. Hormon LH juga memiliki peran penting dalam siklus menstruasi pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Halo teman-teman, aku berperan sebagai oogonium. Ayo Ogonium, kamu sudah memulai? Yang bantu ya. Iya, teman-teman, kamu akan berperan atas proses regulasi aku sampai menjadi aset primer. Ya, saya akan bertanggung jawab untuk memicu perkembangan kamu di folikel dan melepas kamu dari bagian ovarium. Nah, jadi teman-teman, aku akan mengalami proliferasi di bagian makrogonal ovarium. Proses ini terjadi ketika masa fetus atau janin yang mengalami organogenesis. Nah, jadi organogenesis ini merupakan proses pembentukan organ tubuh. Hal ini sangat penting bagi aku karena hal ini merupakan tahap awal untuk memulai organogenesis. Nah, jadi dalam prosesnya aku akan mengalami pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ada beberapa tahap, fase, metafase, anafase, deltafase, dan sitokinesis. Sebelum aku melakukan metafase, tunggu dulu, aku akan melakukan mitosis dulu. Kamu sadar dulu. Nah, jadi aku akan melakukan cross check ulang dulu. Cross check ulang ini berfungsi untuk menciptakan energi untuk melakukan pembelahan mitosis selanjutnya dan juga untuk mengecek apakah organel-organel sudah siap untuk melakukan pembelahan. Nah, di tahap profase, aku akan mengalami duplikasi kromosom. Selain itu, membran nukleusnya akan mulai berkurang dan terbentuk benang spindle dari aktivitas embrio. Kemudian di tahap metafase, kromosom akan berkumpul membentuk satu barisan di belakang ekwator. Kemudian di tahap anafase, sentriol tadi akan menarik kromatin menuju ke putaran berlawanan, dan di tahap telofase akan terjadi pembagian sitoplasma sehingga dua sel akan mengalami jumlah yang sama, dan juga di sini kromatin akan berubah menjadi kromatin dan benang-benang spindle akan berkurang. Dan di terakhir ada tahap sitokinesis. Tahap sitokinesis
ovarium sangat berbeda ya. Halo teman-teman, aku adalah oosit primer. Aku adalah sel telur yang berbeta yang terjebak pada meiosis pertama. Nah, aku berada di ovarium dan dilindungi oleh folikel primordial. Saat pembelahan meiosis pertama, aku akan memberhentikan pembelahannya pada profase meiosis pertama sebelum masuk ke betas. Jadi yang dikandung wanita sejak lahir bukanlah ovum melainkan aku. Nah, fun fact ini teman-teman, ovarium mengandung aku sekitar 1-2 juta sejak lahir. Kemudian saat masuk ke betas, hormon yang dikenal dengan hormon FSH akan merangsang folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, folikel adalah katup-katup kecil yang berada di ovarium. Setiap bulannya hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan pertumbuhannya. Nah, kemudian aku akan menyelesaikan meiosis pertama dan memulai meiosis kedua. Namun, aku akan memperhatikan pembelahannya lagi pada metafase kedua sehingga menghasilkan dua sel haploid. Sel haploid pertama adalah badan pola pertama dan sel haploid kedua adalah oosit sekunder. Wah, oosit primer. Satu saya bertugas kan untuk itu kan? Oke, jadi oosit sekunder itu kan teman-teman merasa. Wih, Dulu, sebelum kamu masuk ke dalam ovarium, aku terlebih dahulu melakukan tugasku sebagai meiosis yang pertama. oke. Halo teman-teman, aku meiosis yang pertama. Jadi aku melakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu interfase. Nah, jadi pada interfase ini akan terjadi pertumbuhan, replikasi DNA, dan aku akan melakukan fungsi sel. Kemudian tahap selanjutnya itu ada profase yang pertama. Seperti teman-teman lihat di gambar ini, pada profase yang pertama itu terjadi itu leptoten. Jadi pada leptoten ini benang-benang kromatin akan berubah menjadi kromosom. Kemudian yang kedua itu ada zigoten. Nah, pada zigoten ini kromosom itu akan berpasangan dengan kromosom homolognya. Yang ketiga itu ada pakiten. Pada pakiten inilah akan terbentuknya kromosom tetrat. Kemudian kromosom akan berduplikasi. Kemudian selanjutnya itu ada diploten. Pada diploten ini akan terjadi crossing over atau biasa disebut dengan pindah silang. Dan yang terakhir itu akan terjadi diakinesis. Pada diakinesis ini membran inti akan hilang. Tahap selanjutnya itu ada metafase yang pertama. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar, pada metafase yang pertama ini kromosom dia itu berjejer pada bidang ekuator. Kemudian tahap selanjutnya itu ada anafase yang pertama. Pada anafase yang pertama, kita bisa lihat kan di gambar ini, kalau kromosom ini dia ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub berlawanan. Dan tahap yang terakhir adalah telofase yang pertama. Pada telofase yang pertama inilah akan terbentuk dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Kemudian terjadi sitokinesis yang akan membelah sitoplasma tersebut. Sehingga meiosis yang pertama itu menghasilkan dua sel anakan. Oosit sekunder, sekarang kamu sudah boleh masuk ke dalam ovarium. Siap. Gitu teman-teman. Jadi meiosis pertama itu menghasilkan oosit sekunder. Jadi pada awalnya oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama, namun terhenti atau bisa dibilang mengalami masa istirahat. Sehingga pada masa pubertas anak perempuan atau pada usia 12 tahun, maka oosit primer akan melakukan pembelahan, di mana pembelahan itu menghasilkan dua sel yang berukuran berbeda. Yang satu berukuran besar, yang satu berukuran kecil. Nah, walaupun mereka memiliki ukuran yang berbeda, mereka terdiri atas 23 kromosom dan satu anakan dan bersifat haploid. Walaupun berbeda, dia itu yang besar ini adalah sel telur dan yang kecil ini adalah sel badan polar. Dan berbeda sangat berbeda dengan spermatosit sekunder, di mana mereka memiliki ukuran yang sama. Namun kalau oosit sekunder memiliki ukuran berbeda. Nah, jadi setelah saya menjelaskan itu, saya akan pergi ke tubuh morfologi untuk mendapatkan pembuahan dari sel sperma atau disebut dengan filtrasi, di mana pembuahan itu akan membuat saya membelah menjadi tahap meiosis kedua, di mana tahap meiosis kedua ini saya akan menghasilkan satu ootit dan 3 sel badan polar. Oosit primer. Aku sangat penasaran apakah ini jadi sel telur. Ya, kita akan mengalami proses yang menarik dan kompleks, tapi kita harus bersabar. Oke, mari kita tunggu. Hai teman-teman, aku adalah ootit. Nah, di tahap ini Dulu, sebelum kamu masuk ke ovarium, aku harus melakukan tugas terlebih dahulu sebagai meiosis yang kedua. Oke, baiklah. Halo, aku meiosis yang kedua. Aku melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama pada meiosis yang kedua, seperti teman-teman
kedua ini tuh benang-benang kromatin sudah mulai terbentuk. Kemudian sentrosom itu akan membentuk dua sentrinol ke kutub berlawanan. Tahap selanjutnya itu ada metafase yang kedua, di mana metafase yang kedua ini kromosom akan bergeser pada bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase yang kedua. Nah, di sini anafase yang kedua, kromatin itu akan berpisah dengan homolognya. Kemudian selanjutnya ada telofase yang kedua, dan pada telofase kedua nih lah terbentuk 4 sel anakan, di mana nukleolus itu sudah mulai terbentuk dan serat glendoman itu akan hilang. Nah, akan terjadi yang namanya sitokinesis yang membelah 4 sel anakan tersebut. Sehingga hasil dari meiosis yang kedua adalah terbentuknya 4 sel anakan. Ootit, sekarang kamu sudah boleh masuk ke ovarium. Nah, pada tahap ini, oosit sekunder tadi bakalan mengalami tahap pembelahan kedua, yaitu tahap pembelahan meiosis tahap kedua. Ini akan mengalami pembelahan dua sel, yaitu menjadi badan polar terkecil dan juga sel matang terbesar. Nah, sel matang terbesar tadilah yang akan disebut sebagai saya atau ootit. Sedangkan si badan polar terkecil tadi akan menghilang atau melebur, sama seperti di fase sebelumnya. Akhirnya saya tiba juga. Setelah perjalanan penuh dengan tantangan, aku siap untuk keluar. Halo semuanya, aku adalah ovum. Ovum atau sel telur adalah hasil pembelahan dari sel sekunder atau oosit sekunder yang telah berkembang menjadi ootit dan berkembang lagi menjadi ovum. Aku membutuhkan waktu 13-15 hari untuk membentuk, dan aku memiliki sitoplasma yang cukup untuk menginisiasi perkembangan dari sel sperma jika dibuahi. Aku terbentuk dari setengah kromosom manusia normal. Nah, apabila sel ovum tidak dibawahi oleh sel sperma, maka wanita normal akan mengalami yang namanya menstruasi. Dan proses menstruasi atau siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda tiap bulannya. Aku akan disimpan, diproduksi, dan juga dilepaskan oleh ovarium. Nah, apabila sel sperma tersebut tidak membuahi ovarium, setiap wanita kan tadi akan menghasilkan ovum atau mengalami yang namanya menstruasi. Menstruasi itu adalah proses di mana organ reproduksi wanita yang berusia 12 tahun mengalaminya hingga masa menopause, di mana masa menopause adalah masa perempuan hingga sampai waktu 40-50 tahun. Kamu siapa? Aku adalah badan polar. Badan polar adalah bagian dari ovarium yang mengandung oosit pada masa tahapan primer. Badan aku juga akan mengelilingi nukleus pada sel telur. Badan polar juga akan melindungi dan mengatur nutrisi yang akan masuk pada masa tahapan oosit primer. Demikianlah penjelasan dari oogenesis. Demikianlah penjelasan tentang oogenesis. Terima kasih.